Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu, bersilaturahim, duduk menuntut ilmu, beriktikaf di Masjid Darul Islam yang mudah-mudahan pada hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Ustaz Amiluddin yang alhamdulillah barusan telah membacakan suratul Baqarah ayat tentang puasa. Beliau itu qori murni. Ya, kalau dari baca qorinya kelihatan qori murni. Kalau saya bukan qori murni, qori bacaan, bukan asli, qori asli. Saya hormati juga Ustazah Sofi. Ya, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita setelah lahiran. Alhamdulillah setelah lahiran. Dan saya hormati juga dan saya muliakan Ketua Majelis Taklim Darul Islam Ustazah Novian. Dari beliau ngomong sambutan aja udah kelihatan beliau itu ustazah sebenarnya. Alhamdulillah ya, bisa kita berkumpul. Yang saya hormati juga ibu-ibu apa nih namanya ini, SKUD, DKUK, ya saya nggak salah aja gitu, apa yang saya omongin daripada susah. Yang kerudungnya persis kayak kue talam ketan, talam ketan bawahnya ketan, atasnya gula Jawa. Warnanya mirip begini nih ya. Yang alhamdulillah tadi saya sampai menikmati sampai sahdu banget tadi ya. Ya Rabbi itu ada. Alhamdulillah dengan sholawatnya seluruh yang hadir di Majelis Taklim Darul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Senang apa enggak masuk Ramadan? Bahagia ya. Lebih senang mau Ramadan apa lebih senang mau Lebaran? Sebenarnya senang mana tuh? Kalau orang-orang di Mekah mau masuk Ramadan bahagia, mau pergi Ramadan itu pada nangis. Jadi kalau kita lihat di malam ke-29 Tarawih, imamnya juga ayatnya ayat yang sedih ya. Maka imam Tarawih ke-29 harus pas ayatnya. Kalau ayatnya ayat bahagia nggak cocok. Ayat bahagia harus bahagia, ayat sedih harus sedih ya. Maka salah satu penilaian dari seorang qori itu munasabatut tilawah, ada kesesuaian yang dia baca dengan nagom yang dia baca ya.
Jadi kalau ayatnya senang ya bacanya dengan lagu yang senang. Cuma tadi kayaknya ibu-ibu sholawatnya sedih banget sih. Sedih gitu ya. Mestinya yang lebih semangat. Ya, makanya kan lagu-lagu bulan Ramadan kan semangat semua tuh sholawatnya. Marhaban ya Ramadan ya Syarosri. Semangat. Tapi kalau orang kita kadang-kadang mau bulan puasa ya dia biasa-biasa aja. Giliran mau lebaran, waduh. Baju buat sholat idnya udah siap. Baju buat ke rumah orang tua ada satu. Buat sama tetangga satu. Masya Allah. Udah disiapin ya. Alhamdulillah. Tapi dua-duanya kita senang ya, masuk bulan Ramadan kita senang ya. Dan nanti insya Allah kita Idul Fitri juga kita senang. Mungkin beberapa hari lagi ya, gak lama ya, sekitar mungkin antara Senin atau Selasa ya, insya Allah kita akan masuk di bulan Ramadan. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, mungkin ada beberapa kita yang masih punya PR ya. Ini masih menjelang Ramadan, mungkin masih ada yang punya PR. Yang pertama, kewajiban PR kita mungkin ada puasa yang belum diqadha. Ibu-ibu masih ada nggak yang belum qadha puasa? Masih banyak. Masih ada ya yang punya utang? Masih ada. Bapak-bapak punya utang nggak bapak-bapak? Ini paling sokong lagi. Sembarangan aja Pak, emang saya dapat apa lagi puasa? Ditanya saya kan bapak-bapak, kok saya biar kata sendiri juga. Ya, ada nggak yang masih punya hutang? Kalau masih ada yang punya hutang, bayar. Ya, bayar. Oh, saya anak aja saya nggak punya hutang, Pak Ustaz. Saya tanya lagi dulu, waktu pas masih ABG, ini ibu-ibu ini orang tua saya pernah ABG nggak sih? Nggak pernah ya, langsung begini ya. Waktu dulu ABG udah balik, udah wajib puasa belum? Udah wajib ya? Nah, waktu pas dulu SMP, pas dulu masih ABG, puasanya full apa enggak? Full. Alhamdulillah Pak Ustadz ya, paling-paling 5 lah puasanya. Berarti enggak puasanya 25. Sudah wajib puasa belum tuh? Sudah wajib. Kalau dia nggak puasa berarti hutang apa enggak? Hutang. Kalau punya hutang dari zaman dulu sampai sekarang belum dibayar, lunas apa enggak hutangnya? Belum lunas. Berarti saya tanya ulang, masih ada nggak yang punya qadha puasa? Ternyata Pak Ustadz kayaknya dulu saya punya dah. Ya, yang dulu yang saya masih zamannya APG. Nah, itu wajib diqadha. Dan kabar baiknya, selain wajib diqadha, menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali, selain wajib qadha, wajib bayar fidyah 1 tahun 1 mud. 1 tahun 1 mud. Jadi kalau di puasanya umur 15 tahun gak puasa, sekarang umurnya udah berapa sekarang? 35. Sekarang umurnya berapa? Kayaknya kelihatannya masih ya 25 gitu, 26 lah ya. Ya, nyenengin orang dapat pahala kan ya? Nyenengin orang dapat pahala. Ada sekitar 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu berarti kalau sampai sekarang belum dibayar, tiap tahun bayar denda. Kalau cicil kalau belum dibayar sebulan aja nggak dibayar, denda kan? Iya. Denda puasa juga kena denda. Dendanya 1 tahun 1 mud. Berarti kalau 1 hari nggak puasa dikali 35 tahun, 35 mud. 1 mud 0,7. Ya 1 liter beras. Ya lebih sedikit. Berarti 35 liter. Kalau dulu zaman ABG-nya nggak puasa cuma 1. Kalau dia nggak puasanya 20 hari,
20 liter. Itu baru umur 15. Umur 16 tahun saya nggak puasa Pak Ustaz 10 hari. 10 liter dikali 35, 350 liter. Umur 17 tahun saya nggak puasa lagi Pak Ustaz 10 hari. 10 dikali 35, 350 liter. Jumlahin itu sampai umur sekarang. Mana beras lagi mahal banget lagi. Sampai kalau nggak percaya saya kutipin kitabnya tuh. Bagi yang nggak percaya itu kitabnya ya. Wataniyu al-iftaru ma'a takhiri qada'in. Yang kedua dia berbuka, dia kodok tapi kodoknya ditakhir. Syai'in min Ramadana, dari Ramadan. Maka selain dia wajib kodok, wajib bayar fidyah 1 mud ya. Ini mumpung masih ada hari ya, masih ada hari yang mau puasa boleh dipuasa, boleh dikodok ya. Ya di situ Pak, nggak apa-apa ya, jangan. Ustaz ngomong gimana Pak? Enakan betul Ustaz ngomong tadi. Alhamdulillah. Jadi yang pertama jangan lupa kalau masih punya puasa kodok, mumpung masih ada waktu di kodok ya. Yang kedua ada hadis Nabi. Ini hadisnya di bulan Sya'ban. Kita belum masuk Ramadan belum, kita masih di Sya'ban. Faqadtu, aku kehilangan an-nabiyya nabi. Aisyah yang bilang, malam-malam aku kehilangan Nabi. Dilihat di ranjangnya kok nggak ada Nabi. Kan ibu juga sering gitu ya di rumah ya. Begitu nih suaminya kagak ada. Suaminya mana nih? Ya mau kemana nih? Oh, masya Allah jam 2 ya, jangan-jangan mau sholat tahajud. Ya Allah. Hatinya tersentuh ya suaminya. Pas dilihat itu ternyata kencing doang. Balik lagi tidur lagi ya. Kan udah saya ajarin kemarin. Kalau kebangun di malam hari, apa amalannya kemarin? Pergi keluar rumah, lihat ke langit. Baca tuh surat Ali Imran yang 7 yang ada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Baca itu. Ya, keluar rumah pergi ya. Kalau kebangun di malam hari, keluar rumah pergi lihat ke langit, baca itu tuh. Surat ujung surat Ali Imran. Ya, berapa ayat tuh ya? Lihat ke atas gitu ya. Kemudian kalau ada tukang nasi goreng lewat ya berhentiin. Lapar ya, malam-malam mau kemana dia si papi ini, ternyata si papi ya nungguin nasi goreng. Nah Aisyah kehilangan Nabi, ternyata faida huwa bil baqi, ternyata Nabi ada di kuburan Baqi. Ini bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban hadits Aisyah ya. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah saya kira engkau ke istri yang lain. Aisyah kan kecemburu ya. Ternyata Nabi ada di kubur Baqi. Nabi berziarah. Cuman ini hadisnya malam-malam. Hadisnya dan ziarahnya malam-malam ya. Nah, ini makanya ada juga sebagian kita yang berziarah di bulan Sya'ban. Berarti ikut Nabi. Yang kedua, ada juga karena hadisnya di nomor yang 3 ya, tidak akan mendapatkan keberkahan atau mendapatkan kecelakaan orang yang mendapati ibu bapaknya yang sudah tua atau salah seorang daripadanya namun ibu bapaknya tidak menjadi sebab ia masuk ke dalam surga. Ini hadisnya. Nabi di atas mimbar mau masuk Ramadan, Nabi amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat nanya, kok Nabi amin? Kan gak ada yang doa. Tadi ada malaikat Jibril berdoa. Apa doanya malaikat Jibril? 3 tuh. Orang yang mendapati Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Orang yang masuk bulan Ramadan sampai keluar bulan Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah, maka dia celaka. Maka dari itu dosa kan ada sama Allah, ada sama manusia. Maka orang mau masuk Ramadan ada saling memaafkan. Yang kedua, orang yang apabila disebut nama Rasulullah tidak menyambutnya.
diucapin Nabi Muhammad SAW, kita ucapin Allahumma sholli ala sayyidina. Yang ketiga, yang masih punya orang tua tapi dia belum berbakti. Nah, dari hadis ini maka sebagian orang berziarah ke makam orang tuanya karena di antara daripada amal baik kalau orang tua sudah berada yaitu menziarahi kuburnya. Jadi dua hadis tadi di antara kita juga banyak yang saling bermaafan dan mengunjungi daripada makam orang tuanya ya. Nah, ini amal soleh untuk orang yang meninggal ya. Nah, kalau dulu orang tuanya kalau tadi diziarahi, kalau orang tuanya masih punya puasa gimana? Belum dibayarin. Orang tuanya masih punya puasa, belum sempat dibayar, sudah keburu meninggal, maka ahli warisnya boleh membayarkan 1 hari 1 mud ahli warisnya ya. Maka orang-orang dulu kita kalau ziarah pulangnya biasanya kalau lagi takziah atau lagi nengokin orang yang menjenguk orang yang meninggal, keluarganya yang kita jenguk, pulangnya kadang-kadang ada yang ngasih beras ya. Kalau di kampung-kampung masih ada tuh ya, pulang takziah bawa beras. Itu berasnya beras apa tuh? Beras fidyah atas nama almarhum ya. Dulu kalau yang berasnya banyak, yang uangnya kelebihan, itu dia beli berasnya seumur almarhumnya. Kalau almarhumnya 65 tahun, berarti kan bandingnya 15 tahun. Berarti ada usia 50 tahun. 50 tahun berarti ini berapa kali Ramadan? 50 kali. Satu Ramadan anggap yang paling banyak 30. 30 dikali 50, 1,5 ton. Nah, maka dulu banyak ada orang meninggal beli beras sampai 1,5 ton. Itu buat apa tuh? Fidyah atas nama orang tua. Nah, tadi berarti banyak tuh ya. Tadi udah fidyah buat kalau dia tuh yang tadi pertama udah fidyah buat orang tua. Banyak lagi, insya Allah nanti di Darul Islah akan banyak kedatangan beras. Ya, beras kotor tadi sama beras bayar fidyah. Maka kalau mau sedekah banyak opsinya. Salah satu opsinya sedekah. Ya Allah, saya sedekah ke masjid atas nama orang tua. Ya Allah, saya sedekah ke masjid atas fidyah orang tua, fidyah puasa orang tua saya. Nah, itu ya. Jadi banyak jalan untuk berbuat kebaikan. Salah satunya juga untuk orang tua. Insya Allah yang ngasihnya juga pahalanya nggak berkurang, ya, nggak dikurangi. Kalau sholat gimana? Bisa nggak dikotorin kalau sholat? Tadi puasa. Kalau sholat la tuqda wa la tufda. Pendapat yang paling kuat tidak dikodok dan tidak dibayarkan fidyah. Jadi kalau ada orang tua, Pak Ustaz, saya orang tua saya dulu kayaknya ya namanya juga orang belum hijrah gitu ya, kayaknya sholatnya masih belang-belang. Nah, pendapat yang paling sahih tidak dikodok dan tidak dibayarkan fidyah. Pendapat yang paling sahih. Tapi ada pendapat yang kedua. Kata pendapat kedua, boleh ahli waris kodokin sholat orang tua. Jadi niatnya bagaimana? Niatnya saya sholat zuhur ini untuk kodok sholat ayah saya misalnya. Allahu Akbar. Itu boleh pendapat kedua. Ini didukung oleh Imam Taqiyuddin As-Subki, Sultanul Ulama dalam madzhab Imam Syafi'i, namanya Imam Taqiyuddin As-Subki, mengkodokkan puasa orang tua yang sudah puasa, mengkodokkan sholat orang tua yang sudah almarhum, yang sudah tidak ada ya. Jadi boleh kedua pendapatnya. Sholat. Yang ketiga bersedekah atas nama almarhum. Ya, di Indonesia dikenal dengan kuahan. Ya, cuma jadi banyak banget ini sedekahnya saya nggak tahu nih. Apa isinya tuh? Sedekah atas nama almarhum. Jadi boleh juga kalau kita ke masjid kita mau sedekah. Sedekahnya atas nama almarhum. Ya. Nah, ini kalau anak semua ulama sepakat ya. Ya, karena keluarga di dunia dan di akhirat itu sama. Yang kedua, ya, kita persiapkan belajar fikih puasa sebelum masuk bulan puasa. Terutama beberapa perkara yang perlu kita pahami ketika kita sudah berpuasa. Ya. Puasa secara bahasa itu artinya al-imsak, ya, as-siyam, as-saum, ya, atau puasa.
Orang kita bilangnya pada sini siam, saum apa puasa? Saum. Orang kita bilangnya ya. Apa puasa aja? Ya, boleh nggak diganti? Nama ibadah diganti-ganti. Itu kita ganti. Orang Betawi itu saya pernah bilang, nggak bilang sholat orang Betawi. Orang Betawi bilangnya sembahyang. Yang itu kan bahasa Hindu ya. Sembahyang. Pak Ustaz tidak boleh diganti-ganti nama ibadah. Bapak besok waktu pas bulan Ramadan, Bapak puasa apa saum apa siap? Ya saya puasa sih Pak Ustaz. Puasa bahasa apa? Bahasa Sanskerta, bahasa Hindu puasa. Boleh nggak kita bilangin puasa? Ya boleh, sehari-hari kita bilang puasa. Apalagi dia Ustaz repot, sok kan huruf yang repot. Ya Bapak, Ibu lagi siang. Salah lagi ucapinnya. Siang gitu mana siang. Boleh, ya penyebutan daripada ibadah boleh. Boleh puasa, boleh siang, boleh saum. Sebetulnya yang paling tepat siang. Kalau saum nakirah umum. Saum itu menahan dari apa aja, namanya saum. Makanya dalam Al-Quran Nabi Zakaria saum. Inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernadar kepada Allah sauma, menahan. Cuma Nabi Zakaria menahan tidak ngomong. Falam ukalliman nasa insiya, nggak ngomong. Ibu-ibu mendingan nggak ngomong atau mendingan nggak makan? Di saat mana? Sehari aja gitu ya, nggak ngomong bisa nggak sehari? Aduh kayaknya maksud saya kalau nggak ngomel nggak enak dah kayaknya. Saya satu hari kudu ngomel nih Ustaz gitu. Kalau nggak ada ngomel saya cari di rumahnya apa nih ya. Ya kali si papi anduknya sembarangan, bajunya sembarangan, saya nggak enak gitu kalau nggak ngomel. Kira-kira bisa nggak sehari nggak ngomong? Dari subuh sampai maghrib? Bisa ya. Pasti batal, saya yakin pasti batal nih kalau ibu ngomong. 3 hari, ya. 3 hari nggak ngomong. Itu namanya saum. Kalau saum itu umum, kalau siap khusus. Makanya di ayatnya kutiba alaikumus. Jadi bahasa yang paling betul sebetulnya siap. Tapi boleh, saum juga boleh, puasa juga boleh. Ya. Puasa ini punya karakteristik. Dia syar'u man qablana, syariat terdahulu. Makanya dalam ayatnya tadi kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dulu juga puasa. Nabi Adam puasa, Nabi Idris puasa, Nabi Ibrahim puasa. Makanya puasa ini syariat lama, bukan syariat baru. Dan alhamdulillahnya puasa caranya nggak sebanyak ibadah yang lain. Mudah. Orang baru masuk Islam, besok suruh puasa bisa apa enggak? Pasti bisa. Habis syahadat nih mualaf, Pak, besok kita Ramadan, kita puasa. Bagaimana puasa? Pokoknya dari pas sampai subuh, dari subuh sampai maghrib, Bapak jangan makan, jangan minum, jangan hubungan, jangan muntah dengan sengaja. Udah gitu doang. Iya sudah. Berarti dia sudah puasa, sudah bisa. Kalau sholat, orang baru masuk Islam, besok suruh sholat, belum tentu bisa. Pak, Bapak kalau di Islam ada wajib sholat. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Nih Bapak takbirnya nih ada yang segini, ada yang takbirnya segini nih, ada yang takbirnya kecil, minimalis zaman sekarang. Ada yang di sini, ada yang di dada, ada yang di bawah, ada yang nggak sama sekali, ada yang di samping begini. Ya. Kemudian Bapak baca doa kita, Allahumma baik baini wa baina khotoya ya Allah berkabiro. Allahumma baik baini wa baina. Banyak tuh dari mulai takbir sampai salat isinya berbeda pendapat. Belum tentu dia bisa sholat. Tapi kalau orang baru masuk Islam puasa, insya Allah langsung bisa. Maka puasa itu sebetulnya ibadah-ibadah hati yang diinginkan di ujungnya. Makanya ayatnya apa? La'allakum tattaqun, bukan la'allakum tasihun, supaya kalian sehat. Bahkan ulama-ulama kita mengharapkan puasa sebab karena sehat, karena Allah gak mau dibuatin. Kan kita janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati untuk siapa tuh? Lillah, untuk Allah.
maka jangan sekali-sekali puasa dengan niat supaya sehat, apalagi supaya diet langsing. Jangan. Puasa itu karena lillah, gak ada hubungannya. Adapun badan sehat, insya Allah sudah pasti. Ya, insya Allah sudah pasti ya. Yang ketiga, puasa tidak punya rukun yang banyak. Niat menahan nafsu sudah selesai, menahan diri sampai maghrib ya. Rukunnya tidak sebanyak ibadah-ibadah yang lain. Nah, kapan kita puasa? Ini dia. Ini lagi lihat. Ini bukan awal puasa ini gambarnya ya. Ini gambarnya sebenarnya ini mau masuk Idul Fitri nih ya. Gimana THR udah kelihatan apa belum? Saya nggak tahu ini apa suaminya siapa ini. Di Indonesia madhabnya namanya imkanur ru'yah, minimal derajatnya 3. Ini yang dipakai pemerintah. Di poin yang kedua ya, minimal bulannya 3 derajat minimal, 3 derajat minimal. Besok kita lihat. Ini sama ya, Mabim, Malaysia, Brunei, Indonesia. Ini yang kuning bendera apa sih? Yang bikin juga nggak tahu. Apa nih? Yang kuning. Bendera apa nih? Brunei ya? Brunei. Berarti yang atas Singapura ya. Sama kriterianya. Minimal 3 derajat. Besok ini di hari Ahad besok bulannya 0,8 sampai 0,3. Berarti sudah 3 derajat belum? Belum jauh. 1 derajat juga belum. Berarti secara kriteria mazhab Indonesia sudah terpenuhi belum? Belum. Maka pemerintah nggak bakalan puasa Senin, pasti Selasa. Ya, nggak bakalan. Ya, kalau data ini betul ya 0,8 sampai 0,3. Karena minimal harus 3 derajat. Ya. Tapi sebagian daripada saudara-saudara kita ya, mungkin Muhammadiyah enggak pakai lihat, yang penting 0,1 sudah masuk puasa. Jadi beda di situ ya. Pemerintah 3 derajat dan harus dilihat. Kalau Muhammadiyah yang penting 0,1. Ini udah 0,1 belum? Sudah 0,3, 0,8. Berarti sudah masuk. Maka insya Allah Muhammadiyah akan Senin dan pemerintah akan Selasa. Insya Allah ya. Tapi insya Allah nanti lebaran bareng. Nah, yang penting makan tempatnya bareng ya. Gak apa-apa puasanya dari dulu dan dari belakangan ya. Kalau yang cerdas, dia puasanya ikut yang belakangan. Tapi giliran lebaran dia ikut yang duluan. Berarti orang cerdasnya begini ya. Orang-orang cerdas ya. Ini 10 Maret, hilal 10 Maret. Sudah pernah lihat hilal belum? Belum pernah ya lihat hilal? Lihat di mana hilalnya? Di TV ya. Nih kita coba ya, mudah-mudahan bisa. Ya ini kita akan sidang isbat duluan ya. Pak Menteri mohon maaf, saya sidang isbat duluan, saya bocorin. Sebetulnya harus Pak Menteri Agama ini. Ini kita lihat ya calon Menteri Agama ya di rumahnya paling enggak. Kita lihat besok di tanggal hari Ahad, tanggal berapa besok? 10. Bulan 3 10 ya. 10 maghrib jam 18:07 ya. 18:07. 19 ini. Nah, 12 di tanggal Ahad, Coba dari 18:08. Ini betul ya? 2024 3:10. Kita lihat bulannya. Ini bulannya Moon
Ya. Bisa nggak? Bisa kelihatan nggak? Ada nggak? Kelihatan apa nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena kenapa kok nggak kelihatan? Derajatnya terlalu rendah, 0, ya. Ini di hari Ahad nih. Di hari Ahad nggak ada itu, bulatannya juga nggak kelihatan. Derajatnya terlalu rendah. Coba kita akan pergi ke hari Senin. Berarti tanggal 11. Mana dia bulannya? Nah, ini dia nih ya. Ini bulannya di tanggal 11 hari Senin. Nah, ini kalau orang meruyah begini nih kerjaannya. Titik pantau dari 142 titik pantau se-Indonesia. Nyari apa sih itu? Dia nyari apa? Ini nyari ini nih. Tuh, ada nggak kelihatan nggak garis? Kelihatan dikit. Nah, itulah yang disebut hilal, yang garis itu tuh. Nah, garis itu tuh, itu namanya hilal. Semakin hari lanjut, hilalnya semakin besar. Coba kita lihat tanggal 12-nya. Lebih besar lagi. Nih, tanggal 12. Kita lihat. Nah, lebih kelihatan ya. Sampai tanggal 15 penuh dia. Penuh, putih. Maka namanya puasa Ayyamul Bidh. Hari di mana bulan itu putih ya, tanggal 15 gitu ya. Coba kita ke 15. Tadi 1 ya, kalau di tanggal 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, ini tengah bulan. Mana dia bulan ini tengah bulan? Mana tuh bulan gak ketemu? Mana itu bulan? Kita cari mana bulannya? Oh, ininya waktunya. Matahari. Mana ini bulan matahari? Ngumpet ya? Mungkin ininya ya 18. Nah, ini dia. Nah, inilah dia puasa Ayyamul Bidh. Tuh, bulan sedang full. Ya, ini tanggal 15 bulan Syamsiahnya gitu ya. Nah, maka yang tadi di tanggal 10 bulan belum kelihatan hari Minggu. Ya, karena derajatnya terlalu kecil ya, derajatnya terlalu kecil. Nah, maka insya Allah sebagian dari kita akan berpuasa hari Senin, sebagian juga dari pemerintah insya Allah akan hari Selasa ya. Ibu-ibu ikut yang mana? Selasa ya. Nanti kalau ada lebaran yang lebih dulu, kita lebaran duluan ya. Baru 2 minggu puasa, ya 2 minggu puasa udah minta ke tanah apa? Itu bukan ini, bukan Darul Islam, bukan. Rumpung jauh. Rumpungan tahu tuh ya, arah ke Ciseeng, itu masih jauh juga. Cuma waktu saya ketemu orang sana katanya pindahan dari Darul Islam. Ini Syekh Nawawi ini berbeda pendapat dengan mazhab Indonesia. Seorang ulama ada namanya Syekh Nawawi, ulama Banten. Pernah dengar ya? Julukannya Sayyidul Ulama Il-Hijaz, pimpinan ulama Mekah Madinah, orang Banten. Ya, namanya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi nggak sependapat dengan mazhab Indonesia. Ya, mazhab yang tadi harus 3 derajat. Ya, puasa. Salah satunya adalah niat. Mazhab Syafi'i harus niat tiap malam, nggak boleh niat sebulan. Makanya kita habis sholat tarawih, mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita niat puasa untuk esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawwatin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Ramadan apa Ramadhani?
ibu lahirnya bulan Ramadan ya. Dono kata kami tulisan dono. Kalau bacanya siang dono ya. Ramadhani hadhihi sanati. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Titi semua. Kalau mau ta yang ujungnya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanata. Jadi kalau mau ta hadhihi sanata. Kalau mau di Ramadhani hadhihi sanati. Gitu ya cara bacanya. Apanya? Bedanya angel lah pokoknya wis angel. Saya bingung jelasinnya ini. Ya, dijawab juga gak bakalan tahu, gak bakal paham juga. Kalau Ramadhani hadhihi sanati namanya idhofah. Kalau Ramadhana maka dia berhenti. Jar karena isim ghairul munsharif, caranya jarnya dengan fathah. Kata Ibnu Malik, wajur bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yakun ba'da al-radif. Nah, kalau dia tidak diidhofahkan maka dengan fathah. Hadhihi sanata jadi dzaraf. Dzaraf itu bab mansubatil asma, isim-isim yang mansub. Mesti ya? Ini makanya bosanannya saya bilang ikutin aja udah. Kan kalau masuk restoran nggak semua kita bisa makan kan? Ambillah yang bisa kita makan. Yang mohon maaf yang giginya udah nggak ada jangan ambil rendang. Nanti orang-orang makan udah pada habis yang punya kita. Yang ujungnya ini lepeh juga ambil tisu. Ya walhasil salah juga nggak apa-apa ya. Itu cuma bahasa Arab saja. Yang penting setiap malam niat ya. Tapi boleh juga ikut Imam Malik. Sekiranya saya takut lupa, maka di awal Ramadan boleh ikut Imam Malik. Ya Allah, saya niat puasa 1 bulan penuh kalau ada umur. Ikut kepada mazhab Imam Malik. Ya, kok begitu Pak Ustaz? Nah, udah gak usah nanya daripada nanti pusing. Itu yang pusing-pusing urusan Ustaz aja. Ya. Kalau wanita hamil dan menyusui, kalau dia khawatir anaknya harus kodok, harus bayar fidyah juga. Kalau khawatir anaknya, ya, harus selain kodok dan dia juga harus bayar fidyah. Tapi kalau khawatir dirinya atau dirinya dan anaknya cuma kodok aja. Ya, ini wanita hamil dan menyusui yang takut tidak bisa disusui anaknya, sama juga ya, cuma bayar kodok ya. Tapi ini takut kepada anak ya, bukan suami ya. Bukan takut nanti suami saya nggak bisa, itu nggak masuk. Ini problematika keempat, menyangka belum subuh atau sudah maghrib puasanya nggak sah. Ini barangkali nanti ada kejadian di bulan puasa ya. Siapa yang menyangka sudah maghrib ternyata belum, puasanya batal. Atau siapa yang menyangka belum subuh padahal sudah subuh, puasanya batal. Ini beda dengan orang lupa. Kalau orang lupa kan begini ya, bapak-bapak habis sholat subuh pulang ke rumah, sampai rumah dia manasin dispenser. Cetek aja, kan katanya bapak ngapain kok manasin dispenser hari pertama? Maklum lupa ya, dia mau nyeduh kopi, dia minum dulu. Astagfirullahaladzim, saya lupa kan saya lagi puasa, itu nggak apa-apa ya, rezeki dari Allah, puasanya tidak batal, lanjutin meskipun sudah makan 1 piring. Aduh, aja kenyang banget. Astagfirullahaladzim, saya lagi puasa ya. Itu rezeki dari Allah. Ya lupa kalau dia lagi puasa. Tapi kata Imam Romli kalau kenyang batal. Kata Imam Romli, kata Imam Nawawi enggak. Ya, kalau dia makan sampai kenyang meskipun lupa tetap batal kata Imam Romli. Tapi pendapat yang kuat tetap enggak batal. Nah yang ini beda nih. Yang ini bukan dia lupa puasa, dia ingat kalau dia puasa. Dikira udah maghrib, ternyata belum maghrib. Dia kira belum subuh, ternyata sudah subuh. Bangun tidur, dia makan aja. Kenyang. Alhamdulillah, nikmat sahur ya Allah, nikmat banget sahur. Pas dilihat,
jam setengah 6. Udah subuh belum? Udah. Puasanya tidak sah. Wajib qadha dan dia nggak boleh makan minum tetap sampai maghrib. Ya. Namanya bukan puasa, imsak doang. Rugi 2 kali tuh. Puasanya nggak dihitung, dia tetap nggak boleh makan minum sampai maghrib. Siapa suruh? Makanya lihat-lihat dulu kalau bangun tidur. Udah subuh apa belum? Begitu juga kalau maghrib. Tidur siang-siang jam setengah 3 tidur. Bangun-bangun jam 4 kan pusing ya. Pusing bangun-bangun dia dengar duduk-duduk. Allahu Akbar, alhamdulillah. Kalau minum, makan kenyang ke. Kata si istrinya, kok si papi udah buka ya? Kan ini baru jam 4 pikir. Tadi udah azan. Saya dengar tadi udah azan. Itu bukan azan maghrib, bukan azan asar, itu iklan sirup di TV. Oh, bisa lihat ya. Kalau bulan Ramadan itu banyak iklan sirup tuh di TV itu. Tahu iklan sirup. Nah, dia batal nggak puasanya? Batal. Batal karena dia bukan lupa dia puasa. Dia kira sudah maghrib, tapi belum maghrib. Dan sampai maghrib dia tetap nggak boleh makan. Bisa beda ini ya, orang yang lupa dengan orang yang salah nyangka maghrib sama subuh. Maka besok-besok kalau bangun lihat dulu jam berapa. Besok-besok kalau mau buka puasa lihat dulu jam berapa. Kalau maghrib azannya ikut TV Jakarta apa ikut TV Tangsel? Ini banyak yang ribut juga nih, bukan jamaah Ustadz juga banyak yang ribut nih. Yang ada mengatakan kudu ikut TV Jakarta Tangsel, kita kan adanya di Tangsel, bukan adanya di Jakarta, gitu ya. Dalam ilmu falak, azan itu sudah dikasih spare waktu. Namanya waktu ihtiyat. Ihtiyat itu 2 derajat. 2 derajat itu lebih kurang 2 menit lebih sudah dikasih spare waktu. Jadi sebenarnya masuk maghrib jam 5.58, tapi azannya dibuat jam 6. 2 menit itu sudah hati-hati. Maka kita Tangsel sudah lebih dari berapa kilometer yang ihtiyat. Jadi azan DKI Tangsel pun sebetulnya sudah masuk. Ya, karena hitungan yang Kementerian Agama itu sudah dilebihkan ya sekitar 2 menit. 2 menit itu bisa sampai 100 km lebih jaraknya gitu ya. Jadi azan di tempat itu sampai jarak 100 km masih satu waktu. Yaitu namanya ilmu falak, namanya bab ihtiyatul waqti. Udah jangan nanya lagi. Mungkin aja. Imsak. Ini banyak yang, ini saya perkara-perkara yang dipilih saja ya. Yang lain-lain ya, insya Allah sudah paham lah ya. Karena puasa ini nggak banyak khilafiyahnya. Sholat kan banyak khilafiyah tadi ya. Ada yang begini, ada yang atahiyatul udah begini, ada yang atahiyatul asyhadu alla ilaha illallah, ada yang asyhadu alla ilaha illallah balik lagi. Ada yang dari atahiyatul muter-muter dia. Khilafiyahnya banyak. Kalau puasa khilafiyahnya banyak. Gak ada misalnya mazhab Syafi'i maghrib, mazhab Hanafi bukanya asar. Kalau ada saya ikut duluan itu. Ada Hanafi. Mazhab Hanafi asar udah boleh buka. Saya pertama kali yang ikut. Semua mazhab sama, buka itu waktu maghrib. Jadi puasa tidak banyak khilafiyah. Saya hanya pilihkan beberapa yang kira-kira kita perlukan nanti di bulan puasa. Yang kelima, imsak. Imsak ini artinya menahan, tapi dia menahannya masih boleh dari makan dan minum. Imsak di sini, tetapi lebih bagus dia menahan seukuran sekira 10 sampai 15 menit sebelum azan. Makanya ada waktu imsak. Asal belum azan subuh masih boleh makan minum, sah masih puasanya. Yang penting jangan sampai azan. Ya, tapi lebih baik di waktu imsak itu menahan. Ya, berarti kalau masih ada yang makan minum boleh, ya boleh.
dan mentakhirkan sahur nanti itu sunnah. Maka jangan sahur jam 2, jangan. Meskipun sudah dapat pahala sahur, sudah dapat. Asal sudah lewat jam 12, sudah dapat pahala sahur. Yang penting lewat jam 12 malam. Cuman yang paling bagus adalah tadi sahur itu diakhirkan. Maksudnya diakhirkan sebelum imsak. Zaman dulu orang pada nggak punya jam. Takut tiba-tiba pas lagi makan singkong, kan seret tuh ya singkong. Mulut minum masih gede, azan Allahu Akbar, ayo bingung bagaimana? Singkong di mulut gede banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau di kemana itu singkong? Buang di lepeng. Seret apa kan orang? Boleh minum apa enggak? Rasain tuh. Seret tuh sampai maghrib. Makanya tahan. Nah dulu orang belum punya jam, belum punya handphone. Makanya orang dulu di musola di musola di masjid dikasih supaya orang bisa tahu waktunya imsak. Akhirnya dulu tahun 79 ada namanya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, seorang pakar qiraat dari Mesir, datang ke Indonesia. Syekh Khalil Al-Husari itu patokan tajwid standar ya, Muhammad Khalil Al-Husari namanya ya, ke Indonesia. Datang ke radio di Solo. Saya lupa nama radionya. Karena ini tahun 70-an ya, saya belum lahir. Memang lu suka datang. Direkam itu ya, sebulan daripada 10 menit sampai 15 menit. Direkamlah sholawat sampai sekarang. Sholawat itu masyhur namanya tarhim apa tahrim? Hak dulu, baru dulu. Hah? Tarhim. Kalau tahrim haram. Tarhim. Tarhim. Ya Arhamar Rahimin. Tarhim maknanya irhamna gitu ya. Wa'afina wa'fu 'anna. Ya, awalnya apa tuh? Assalatu wassalamu alaihi. Gitu ya. Itu pertama kali direkam oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Itu seorang pakar tajwid dari Mesir. Nah sampai sekarang masih dipakai di kampung-kampung. Kenapa masih dipakai? Enggak punya jam yang tepat, enggak punya waktu imsak, dulu belum ada. Makanya pakai itu ya. Bijahi Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti masih lama tuh baru Abu Bakar As-Siddiq. Ya, terus ulang lagi. Bijahi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, masih boleh makan singkong tuh Umar bin Khattab. Masih ada Utsman sama Ali. Gitu. Tapi kalau udah Bijahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wah jangan sekali-sekali berani. Dan karena udah Ali, habis itu selesai itu ya. Wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika. Ya, saya lupa ujung itu ya. Langsung tuh pasti ujung. Duduk. Nah, jadi itu buat ukuran Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berarti kalau masih Abu Bakar masih lumayan lama. Makan aja tuh singkongnya. Tapi kalau udah Ali bin Abi Thalib, jangan gitu ya. Itu namanya imsak. Masih boleh makan, tapi lebih baik kita menahan gitu ya. Suntik vaksin, fatwa MUI tidak batal. Sebetulnya ini perdebatannya panjang, tapi hasilnya adalah kalau mengikut fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang vaksin COVID-19 saat berpuasa, ya tidak membatalkan. Yang penting disuntik di intramuskular. Apa ini intramuskular nih ya? Mohon maaf hadirin, saya Ustaz bukan dokter. Nanti tanya Pak dokter aja. Ya. Kalau yang disuntikkan berisi suplemen batal. Suntik vitamin C, suntik glowing. Paham gak itu? Batal.
Suntik apa lagi? Nah, insulin termasuk yang pokok apa enggak? Kalau pokok nggak bisa yang lain, maka seperti COVID tidak batal. Gitu ya. Ya kalau nggak disuntik itu dia sakit ya. Berarti dia termasuk yang nggak batal. Ya tapi kalau dia nggak suntik vitamin C, sakit apa enggak? Nggak suntik itu nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang dia betul-betul butuh tidak batal. Ini fatwa MUI. Meskipun ya perdebatannya panjang ya. Kalau infus batal, infus batal. Suntik gak batal. Kalau nyuntik batal. Hati-hati bulan Ramadan. Kafarat besar, kafaratul uzma, kafarat besar. Memerdekakan budak. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya siapa yang bulan Ramadan siang-siang nyuntik tadi itu ya? 2 bulan berturut-turut puasa. Kalau sekiranya pas dia lagi puasa ternyata di 1 hari bolong, pulang lagi dari awal. Nggak sah. 60 hari dia puasa, misalnya di hari ke-58 ya ternyata dia gak puasa, maka mulai dari 0 lagi. Kalau nggak mampu 60 manusia. Itu yang bayar suami apa istri? Pelakunya siapa pelakunya? Aktor intelektualnya. Dalam fikih itu kita kenal yang bayar hanya suami. Yang bayar hanya suami. Karena sudah termasuk satu paket. Obat tetes mata nggak batal, tapi tetes kuping batal. Ya, tetes mata nggak batal. Kita kalau wudhu air mata kan? Tapi air masuk kuping kan kalau kita? Itulah gampangnya. Dan nanti jangan nanya lagi kok begitu Pak Ustaz. Nanti saya jawab lagi, itu yang jawabannya. Pokoknya kalau kita wudhu, airnya kan kena mata kan? Batal nggak puasanya? Enggak. Makanya obat tetes mata, obat tetes kuping batal. Ya karena kalau tetes kuping nggak pakai ada nggak orang puasa kan ini cuma diusap. Ya nggak ada orang sunnah wudhu itu masukin air ke kuping kan nggak ada. Ya nggak ada. Mengusap membersihkan kuping bukan masukin air ke. Makanya tetes mata tidak batal, tetes kuping batal. Nah ini tadi yang kafarat hubungan suami istri di siang bolong. Ini siapa yang namanya siang bolong gitu ya? Emang ada siang bolong? Emang ada siang yang nggak bolong? Nah ini kafaratnya hanya pada suami saja ya. Kafaratnya hanya suami saja. Redaksi khususnya ini dari kitab apa? Saya lupa ya. Ini nanti yang terjemahkan Ustaz Amil aja ini ya. Walau alat alaihi sekiranya, tapi ini nggak usah. Ini agak-agak patok ya, tapi ini penting juga kadang. Walau alat alaihi sekiranya alat tuh naik. Alaihi atasnya suami, walam yataharrok, dan suaminya nggak bergerak. Fala kafarot alaihi, maka tidak ada kafarot alaihi kepada suami. Li adamil fili, karena suami itu tidak sebagai aktor intelektual. Maksudnya istrinya mungkin lagi nggak berpuasa, atau istrinya musafir. Istri yang musafir boleh nggak berbuka orang musafir? Boleh. Suaminya nggak musafir. Berarti kan mungkin dong istri musafir, suami nggak musafir kan begitu ya? Berarti istri boleh berbuka, suami nggak boleh berbuka. Nah kemudian kan ya suaminya diem aja gitu, berarti suami nggak wajib bayar kafarat.
Dia nanya lagi. Nggak paham. Sama saya juga nggak paham. Orang saya yang bilang saya nggak paham. Jadi tanya Ustaz Amir lebih berarti. Pekerja berat, ya ini pekerja berat tuh, ya waktu bata yang diangkat, bagaimana nggak berat kerjaannya? Boleh tidak puasa, tapi ada syaratnya. Pekerjaannya tidak bisa diundur sampai bulan Syawal. Ya, bisa nggak pekerjaan diundur sampai bulan Syawal? Kalau bisa, nggak boleh dibuka. Sampai bulan Syawal bisa kerjaannya ini proyek kalau saya nggak ambil Pak Ustaz, ya saya nggak bisa dapat proyek lagi, berarti nggak bisa diundur. Ada halangan untuk dikerjakan malam hari kerjaannya. Bisa nggak kerjaannya dilakukan malam hari? Kalau bisa, nggak boleh dia buka. Kerjain aja kerjaannya malam hari, ngapain kerjain siang hari? 3, terjadi kesulitan. Ya kalau dia puasa, ya. Di malam hari dia tetap niat, caranya begitu. Tapi ibu-ibu kira-kira apa sih kerjanya berat? Mana ada ngangkat galon boleh buka puasa? Kalau ke Tanah Abang pekerjaan yang berat apa nggak ke Tanah Abang? Saya pernah nganterin istri saya, ternyata betul di Tanah Abang itu banyak yang berbuka puasa. Siang-siang panas ya, biasanya udah mulai panas di bulan Ramadan. Siang-siang, kan perempuan begitu ya, nyari bajunya satu, keliling lebih dari 7 kali. Kayaknya toko yang tadi ya, balik lagi. Kayaknya tadi keluar panas, teh hidup tuh ya. Dingin banget. Saya lihatin pada pakai jilbab. Saya lihat kok suaminya ikutan juga ya minum. Mungkin suami tadi capek juga ngikutin gini ya 7 kali. Selama saya belajar ngaji dari dulu sampai sekarang, saya belum pernah ketemu tuh di kitab fikih manapun gitu ya yang boleh menyebabkan berbuka puasa adalah pergi ke Tanah Abang. Saya nggak pernah ketemu. Tanya Ustaz Sofi juga nggak pernah ketemu pasti. Boleh buka puasa dengan sebab satu pergi ke Tanah Abang. Berarti bukan termasuk pekerjaan yang berat. Kalau jualan, Kalau jualannya di Tanah Abang, gitu ya. Bagi orang kan tadi dia nggak bisa jualannya setelah bulan Ramadan. Kalau setelah bulan Ramadan ya sepi dong Pak, berarti nggak bisa setelah bulan Syawal. Bisa nggak dia jualan malam? Bosan ya nggak aja. Malam sampai mau beli, nggak bisa dia malam-malam, gitu ya. Terjadi kesulitan dia. Nah kesulitan ini kan bagi orang-orang kan beda-beda. Ya. Bagi orang itu kekuatan orang kan beda-beda. Jadi boleh jadi pedagang yang satu itu boleh berbuka, yang satu kuat. Ya. Tapi kan kalau model-model begini kayak 2 hari nggak makan yang masih kuat. Jadi kesulitan itu tiap orang berbeda. Bagi pedagang yang nggak mampu ya berarti dia boleh. Tapi bagi yang kuat ya model-model saya begini mah 3 hari nggak makan juga nggak belum kurus. Ya. Jadi berbeda-beda. Ini pekerja berat ya, itu ada syarat-syaratnya. Nah, gimana kalau dia berjual? Nah, ini dalam kitab Anak ini tidak boleh mendorong terjadinya maksiat. Kalau nggak mendorong terjadinya maksiat baru boleh. Kalau dengan kita jual makanan orang yang berpuasa jadi buka nggak kira-kira? Kalau jadi buka maka haram. Karena kita turut serta menyediakan orang untuk berbuka. Jadi makanya nanti di bulan Ramadan akan banyak orang-orang yang kakinya kelihatan, kepalanya nggak kelihatan. Ya, kan biasa kalau buatan dikasih gotnya karena saya. Nah itu kakinya tuh di bawah tuh gini-gini. Ada 2-3 kaki sih. Ya. Pas
saya lihat mungkin perempuan lagi haid. Ih, banyak kali bulunya nih. Laki-laki ini bukan perempuan ini. Ya mana ada perempuan yang kakinya begini? Ini kaki laki-laki ya. Oh mungkin musafir. Mungkin dia lagi musafir dari bepergian jauh. Pas saya lihat motornya nggak ada. Pakai sendal jepit, mana ada musafir pakai sendal jepit. Berarti kemungkinannya yang terakhir, yang boleh nggak berpuasa adalah kemungkinan terakhir orang gila. Berarti itu yang tadi itu ya. Saya husnuzon aja, berarti dia jangan-jangan termasuk orang yang nomor 4 yang boleh nggak berpuasa, yaitu orang gila. Jadi keluar kepalanya sembarangan kalau saya waras. Masuk dahak ke dalam perut. Jika telah mencapai batas luar tenggorokan, maka haram menelan. Dahak, ludah boleh, dahak nggak boleh. Makhrajnya huruf khaf dan go. Kan makhraj halqi kan 6. Ya. Aha, ha, khoko tumali waslihi fa'ainun ha'un, tengahnya ain ha, ya ain ha. Adnahu khokun fa'ainun, gitu ya, saya lupa tuh mata jazarinya ya. Makhrajnya khok, sudah lewat dari khok ke depan nggak boleh dibalikin, buang ya. Jika masih dalam tenggorokan maka boleh dan tidak membatalkan puasa. Kalau masih di khok sini boleh masuk. Tapi kalau sudah keluar dari khok nggak boleh. Dahak ya. Kalau ludah yang dari dalam, yang dari luar juga boleh. Ya. Nelan ludah gitu ya. Kayak kita lagi puasa. Kemudian nih, ya makanan udah siap. Jangan lagi puasa sekarang aja ini sudah kelihatan. Nah kan kita nelan ludah tuh, itu boleh. Tapi kalau dahak membatalkan sampai masuk huruf khok dan khok tadi ya, khok dan khok ya. Makhrajnya halqi ya. Sudah masuk awal lisan apa halqi masih? Ada usah ambil dulu ya. Makan karena lupa, nah yang tadi itu ya. Sampai kenyang banget ya tuh. Menurut jumhur Imam Nawawi tidak batal meskipun sampai kenyang. Tapi Imam Rafi'i batal kalau sampai kenyang. Masa dia orang lupa sampai kenyang gitu ya, mana ada kata Imam Rafi'i ini. Masa dia kalau lupa sampai kenyang begitu gitu. Nah orang pingsan jarang-jarang lah ya. Kalau ada dia siuman sebentar maka dia sah ya. Puasa belum mandi junub, nah yang sering nih. Sah nggak puasa belum mandi junub? Bangun sudah subuh, dari malam belum mandi. Kan biasanya gitu ya. Pak udah malam Pak Ustaz, aku besok aja lah mandinya. Tahunya keburu azan subuh, sah nggak dia puasanya? Sah. Sebab syarat puasa tidak ada harus suci dari 2 hadas. Jadi boleh dia berpuasa dalam keadaan masih dulu. Alhamdulillah. Selama ini puasa saya sah. Nah ini yang pertama tadi sedikit fikih yang problematika tentang fikih puasa. Yang kedua kita niatkan ibadah di bulan Ramadan. Dari urutannya ibadah yang paling afdol ibadah adalah ibadah qalbiyah, lebih afdol daripada ibadah badaniyah. Yang kata ulama ibadah qalbiyah keimanan, ma'rifat, tafakur, tawakal, sabar, rojak itu pahalanya luar biasa. Bahkan melebihi daripada pahala ibadah badan. Maka sholat secara pahala nomor 2, kalah dengan ibadah ya qalbiyah. Ibadah qalbiyah itu lebih atas. Maka ada hadis tafakkuru sa'atan afdalu min ibadati sittina sanatan. Tafakur selama suatu waktu sebentar lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Tafakur ya. Tafakur itu berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, berpikir tentang dosa-dosa yang dia perbuat, berpikir tentang amal-amal soleh yang itu pahalanya luar biasa. Yang tafakur, yang merenung.
Ya saya yakin lah ibu-ibu juga sering merenung ya. Tapi apa yang direnungin? Apa THR cair di Papi? Orang-orang udah pada ke Tanah Abang, orang-orang udah pada bikin kue, gitu ya. Itu nggak masuk itu tafakur, ya dalam ciptaan Allah dan dosa-dosa kita. Yang kedua sholat urutannya. Ibadah qalbiyah, sholat, urutan ketiga puasa. Ini puasa nih urutan ibadah yang luar biasa setelah sholat, ya, baru haji. Berarti puasa sama haji afdolan mana secara urutan? Puasa. Tapi kayaknya orang kalau udah haji gitu ya, wajib, padahal nggak ada kan puasa, label puasa ada nggak setelah orang puasa? Label sholat, label zakat, haji loh yang ada labelnya. Haji gitu. Kalau kita lagi ngundang dia, hajinya kita kelupaan, hajatnya kita kelupaan, nggak mau datang. Marah ya. Oke, kalau hajinya udah 3 kali, kita tulis cuma 1, nggak mau dia. Maksudnya kan haji 3 kali, maka besok kalau tulis undang saya, titik H, gitu ya. Haji, karena haji udah 3 kali. Sholat ini yang pertama, maka di bulan Ramadan pertama ibadah qalbiyah, yang kedua sholat. Ya, sholat ini ibadah yang paling afdol dibandingkan daripada ibadah yang lain. Sholat fardu, sholat sunnah. Sebaik-baik ibadah setelah tafakur, sholat. Seluruh rukun Islam ada di sholat. Semua rukun Islam ada di sholat. Syahadat ada nggak di sholat? Ada. Orang nggak sah kalau nggak syahadat. Tasyahud akhir, ada rukun. Ya. Apalagi puasa ada nggak di sholat? Puasa ada. Ini orang batal kalau lagi. Pak Ustaz, boleh nggak orang lagi sholat makan minumnya? Nggak boleh. Kalau khutbah masih boleh, khutbah Jumat meskipun makruh. Ya, khutbah Jumat itu minum gitu. Kalau lagi sholat haram, nggak boleh dia. Puasa dia di dalam sholat. Apalagi yang belum haji. Ada nggak sholat haji di dalam sholat? Ada. Syarat sholat harus menghadap. Ada nggak zakat dalam sholat? Ada nggak zakat dalam sholat? Zakat itu membersihkan, artinya zakat itu membersihkan, yang sebetulnya membersihkan jiwa, bukan membersihkan harta. Zakat itu zakayu zakita zakiyatan, izkaan watazkiyatan, zakilatu zaki, bahwa muzaki zakilatu zaki, muzakin. Maka orang yang sholat juga inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia juga membersihkan dari hati. Semua rukun Islam ada di dalam amal. Yang pertama dihisab. Baik sholatnya, ciri-ciri semua amalnya bagus. Maka perbaiki sholatnya. Dulu pernah kan ya saya kasih bacaan sholat yang paling lengkap, yang paling bagus kalau sholatnya sendiri ya. Dulu saya pernah kasih ya bacaan sholat itu iftitah yang paling lengkap ya. Nah kalau perempuan gimana ke masjidnya? Perempuan, ini ada hadis nih. Sebaik-baik sholat wanita di rumah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah mereka. Gimana dong? Ibu-ibu pada tarawih di masjid atau di rumah? Di masjid. Ini kata Nabi apa nih? Sebaik-baik sholat wanita di. Jadi besok tadi kata bu ketua kita kan suruh meramaikan masjid Pak Ustaz. Nah kalau kita ikuti ini kan berarti sepi nanti masjidnya. Ya ini betul, tapi hadisnya bukan cuma satu. Ada hadis yang lain. Itu dia hadisnya. Jangan kalian larang kaum wanita sholat berjamaah di masjid. Ini hadis yang lain. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajidah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jadi ada redaksi yang lain, jangan larang istri pergi ke masjid. Maka kata ulama, ya hukumnya makruh kalau menimbulkan fitnah, ya atau syahwat, atau pakai perhiasan dan wangi-wangian yang berlebih-lebihan. Hukumnya makruh. Hukumnya haram ke masjid kalau nggak ada izin dari suami. Haram ke masjid. Hukumnya sunnah kalau ada izin dan pasti aman
aman dan tidak timbul fitnah. Ya, timbul fitnah. Ya, kita nggak usah saya kan udah umur segini ada fitnah apa sih? Ya, maka ibu-ibu sunnah ke masjid. Karena kita sholat apa yang paling afdol? Jumat. Meskipun ibu-ibu nggak ikut sholat, ya. Sholat pertama itu Jumat yang paling afdol. Sholat kedua subuh. Ini urutan sholat yang paling afdol. Jadi ibadah yang paling afdol tadi ya qalbiyah. Di bawahnya badaniyah. Dari badaniyah yang paling afdol sholat, kedua puasa. Habis puasa haji, baru zakat. Ya. Nah di sholatnya sendiri ada afdoliyahnya. Nomor 1 sholat Jumat. Lanjut sholat subuh peringkat kedua. Peringkat ketiga sholat isya. Peringkat ketiga. Peringkat keempat sholat asar. Kelima sholat zuhur. Peringkat paling bontot maghrib. Tapi yang paling ramai sholat apa? Maghrib. Padahal secara afdoliyahnya yang paling bontot ya maghrib. Subuh yang paling utama. Ya kalau bapak-bapak yang sholat Jumat. Sholat Jumat. Makanya sholat Jumat kalau bisa datang lebih awal. Yang bapak-bapak nih, kadang-kadang yang dekat dari masjid lebih kadang-kadang. Mentang-mentang fikirnya tahu lagi. Sholat Jumat itu asal rakaat kedua dapat sholat Jumat. Asal ruku rakaat kedua dapat, maka dia dapat sholat Jumat. Dia nggak mesti sholat zuhur. Imam udah rakaat kedua nih. Rakaat kedua kan biasanya baca Al-Ghoshiyah ya. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allahu Akbar. Ini baru datang. Allahu Akbar. Sah kan sholat Jumat dia? Sah. Gitu ya. Akhirnya besok-besok karena dia pinter, ya, dia pulang. Istrinya gitu ya, lihat yang lain udah pada pergi jalan. Kok papi belum jalan? Dan yang lain udah pada jalan tuh. Ya si mami nggak ngerti katanya. Sholat Jumat nih azannya 2 kali, makanya mami ngaji dong biar tahu sholat Jumat azannya 2 kali. Mungkin azan bertupi udah azan tuh yang pertama ya si mami mah kagak ngerti. Namanya sholat Jumat itu khutbah dulu. Waktu habis itu sholat udah khutbah tuh alhamdulillah. Tupi udah khutbah, ya mami lagi-lagi kalau ngaji pakai jangan setengah-setengah ngajinya, jangan setengah-setengah. Ya sholat Jumat itu kalau dapat rakaat kedua masih dapat. Itu kira-kira dia benar apa enggak sih? Secara fikirnya kan benar ya. Itu namanya kebenaran yang salah ditempatkan. Akhirnya pas udah rakaat kedua perutnya mules. Dia ke kamar mandi. Yang pas dia keluar kamar mandi, assalamualaikum warahmatullah. Rasa itu nggak dapat. Dan itu ya bukan orang jauh, tetangga masjid. Justru tetangga masjid. Ya tenang aja, azan saya dengar. Ada ketini. Maka yang pertama perbaiki sholatnya, terutama sholat fardu. Lebih-lebih sholat sunnah. Lebih-lebih yang khusus di bulan Ramadan. Tarawih, qiyamul lail, tahajud dan witir. Ya, tarawih ya. Tarawih ini. Qiyamul lail tanpa tidur, namanya qiyamul lail. Kalau tahajud setelah tidur namanya tahajud. Ya, tarawih khusus di bulan Ramadan. Sholat tarawih setelah isya. Jadi jangan sekali-sekali ibu-ibu sholat tarawih tapi belum sholat isya dulu ya, baru sholat. Nah, maksudnya kalau ada ibu baru pergi dari mana gitu, dari Bandung, ya jam 8 nyampe di Darul Islam udah pada tarawih, ibu udah pada tarawih, sholat isya dulu, baru habis itu ikut tarawih. Minimal 2 rakaat sholat tarawih. Jadi sholat tarawih 2 rakaat juga udah boleh. Saya 2 rakaat aja kata Pak Ustadz, minimal 2 rakaat. Ini sama nih namanya bapak-bapak sholat Jumat kalau begitu nih. Kebenaran yang ditaruh bukan pada tempatnya. Yang afdol 20 rakaat atau 36 rakaat yang afdol. Ini 4 mazhab bilang yang afdol 20. Gak ada yang 8. 4 mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 bilang gak ada yang 8. Ya. Maka yang paling bagus
di masjid diadakan tarawih bareng-bareng 8 rakaat dengan witir 3 rakaat bareng-barengnya. Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya kesempatan waktu banyak meneruskan sendiri sampai 20. Itu yang paling bagus. Ya, karena dari dulu tarawih 20 dari zaman Umar bin Khattab. Makanya di Mekah sampai sekarang, di Madinah 36. Ya, maka besok-besok budak-budak yang punya waktu banyak, habis sholat 11 kita bareng-bareng di masjid, lanjutin. Nah, witirnya ya. Yang pertama boleh dia ikut witir 3, boleh. Nanti dia setelah tarawih ke witir lagi. Ini yang pertama. Boleh dia pilih cara kedua. Cara kedua, orang-orang pada witir, dia nggak witir. Ya, nggak usah pulang, terusin aja di belakang sana sendiri. Baca sholat tarawih itu sampai 23. Cara ketiga, dia tetap ikut berjamaah di 3 rakaat. Cuman orang-orang pada witir, dia niat sholat sunnah mutlak. Niat sholat sunnah. Oh, saya kayaknya kalau orang pada witir saya kabur, nanti saya takut dibilang sombong. Wah, ini dia nih. Apa dia perutnya mules? Apa dia mau tarawih 20 dia? Gitu ya. Apa nanti dia mau tahajud? Kan saya takut jadi sombong. Kalau sombong kan percuma nanti ibadah saya. Maka ikut aja sholatnya di depan. Orang-orang pada witir, kita lihat sholat sunnah apa tadi? Mutlak. Mutlak berarti kalau kita sholat sunnah mutlak boleh 3. Nah, kalau kita sholat sunnah mutlak berarti kita udah witir belum? Belum. Berarti nanti kita teruskan tarawih. Habis itu boleh witir lagi. Ya. Dan witir afdolnya nanti ya. Di sini witir afdolnya bukan 3. Afdol 2 rakaat salam. Bahkan mazhab Syafi'i kalau 4 rakaat batal. Alhamdulillah di Tangsel jarang-jarang yang sholat tarawih 4 rakaat. Ada di masjid lain tarawih 4 rakaat ada. Ya, termasuk saya yang di khutbah Idul Fitri nanti di sana ada jadwal saya di Cilandak, itu masjidnya tarawihnya 4 rakaat. Mazhab lain sah, tapi mazhab Syafi'i batal, nggak sah. Sholat tarawih 4 rakaat langsung maksudnya gitu ya. Rakaat ketiga Allahu Akbar naik lagi. Ya di kita alhamdulillah nggak ada ya. Nah itu saya bingung tuh. Mana saya ceramah, habis itu saya sholat suruh jadi imam tapi 4. Menurut saya kan nggak sah 4. Mohon maaf saya nggak bisa sholat 4 rakaat. Jadi saya sholatnya harus 2 rakaat. Tapi mazhab yang lain ada yang membolehkan ya. Ulama salaf tarawih 20 rakaat. Ammar riwayatul masyhuratul riwayat yang masyhur anu darinya dari salaf, ia allati waqafa fiha jumhur, mayoritas ulama minal Hanafiyah dari mazhab Hanafi. Wasyafi'iyah tidak mazhab Syafi'i wal Hanabilah tidak mazhab Hambali ala annaha bahwasanya salat tarawih itu isruna rakaat 20 rakaat. Wa ala dalika dan atas tersebut ittafaqat maka sepakat siapa al-madzhabu para ulama-ulama mazhab al-arba'atu yang 4. Wa tamal ijma' dan sempurnanya ijma' kesepakatan tarawih 20 rakaat. Ya, maka yang paling bagus sebetulnya pengurus masjid, ibu-ibu, bapak-bapak, kita melaksanakan tarawih barengnya cuma 8. Nanti ibu-ibu bapak-bapak yang mau meneruskan sampai 20 silahkan dipersilahkan. Kalau di Istiqlal begitu, kita akan tarawih terlebih dahulu sampai 8. Kemudian yang ingin melanjutkan kita jeda 5 menit dilanjutkan. Nah, ya itu yang punya waktu banyak ya. Yang nggak punya waktu banyak ya tadi 2 rakaat saja juga sudah cukup ya. Witir kita kebut saja setelah isya minimal 1 maksimal 11 dan witir yang paling bagus 11. Maka di Madinah witir 11, tarawihnya 36. Kalau kurang banyak pergi ke Yaman. Kalau masih kurang banyak di Yaman tarawihnya dari isya sampai subuh. Di Yaman dari isya di Darul Islam. Jadwalnya Darul Islam tarawihnya ba'da isya. Nah, jam 10 itu jadwalnya Islamic Center. Habis kita sholat tarawih di Darul Islam, kita pergi ke Islamic Center. Di Islamic Center, tarawihnya jam 10 baru mulai. Dia habis isya baru tarawih. Ini kalau di Yaman. Habis isya di Islamic Center. Islamic Center tarawih lagi. Jam 1 jadwalnya di Baitul Mutakin. Jam 1 malam. Jadi Baitul Mutakin enggak tarawih. Kecuali dia jam 1. Jam 1 malam sampai subuh. Nah, itu kalau di Yaman. Berarti tarawihnya dari malam sampai
subuh. Kalau di Madinah kurang banyak, di Madinah 36 ya. Witirnya 11. Maka witir yang paling bagus adalah 11. Ya, yang afdol 3. Tidak ada witir dalam satu malam. Yang tadi ya. Afdol dengan sholat 21. Mazhab Syafi'i memilih yang pakai formasi 21. 2 dulu kemudian 1 ya. Ini mazhab Syafi'i. Afdol rakaat pertama al-a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua al-kafirun. Dan rakaat ketiga al-ikhlas, kulhu dan al-falaq dan anas ya. Ini rakaat ketiganya. Disunahkan kunut pada tengah Ramadan dalam mazhab Syafi'i ya. Setelah kunut disunahkan membaca Subhanal Malikil Qudus, hadis Ubay bin Ka'ab. Makanya kan habis kita salam tarawih, salam sholat witir ya, Subhanal Malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yamutu abada. Nah, itu ya. Itu salat witir. Doa setelah witir. Allahumma inni a'udzubika min ridhaka min sakhatika wa min ma'afatika min 'uqubatika. Ya cari sajalah di Google ya. Nah, cari saja di Google. Biar dibaca nanti dihafal ya. Hafalnya sekarang selesai ya. Yang pertama benerin sholat, yang kedua benerin Al-Quran. Niat ya bacanya. Ibadah per huruf. Al-Quran itu di hari kiamat jadi syafaat. Jadi syafaat. Maka kalau bisa punya Quran jangan diganti-ganti. Yang Quran dari kecil sampai besar gitu ya. Kakek saya punya Quran dari zaman dulu, diwariskan ke ibu saya. Ibu saya sekarang kalau ngaji pakai Quran kakek saya. Di ujungnya itu ada kertas catatan. Kalau khatam dicoret 1, khatam coret 1, coret 1, coret 1. Kalau udah 4 garis miring 5 gitu ya. Nah itu catatan itu berlembar-lembar itu ya. Itu kemudian Quran yang tadi itu yang dia punya dari muda sampai tua sampai diwariskan, kan nanti keturunannya bisa lihat. Ibu Quran jangan ganti-ganti. Ya pergi ke Gunung Agung ke Gramedia, ini kayaknya Qurannya bagus, dibeli lagi. Sampai ke Gramedia, di Quran perkata terjemah ada warnanya, ini bagus deh. Sampai di rumah ditaruh di lemari, bungkusnya aja belum dibuka, taruh di lemari. Lemarinya ditutup, dikunci, kuncinya hilang. Akhirnya dibaca agak. Quran gak perlu bagus secara cetakannya, yang penting itu jangan ditukar-tukar. Nanti kalau kita punya anak, kan anak kita lihat Quran kita. Ya Allah, ibu saya catatannya itu ya, gitu ya. Kok nggak ada catatan mata-mata? Ibu saya, ibu saya ngaji sih sebenarnya. Pas jam 11 insya Allah. Makanya Qurannya tadi kalau bisa jangan diganti-ganti. Karena Quran itu insya Allah nanti akan jadi syafaat. Quran juga sebagai obat. Wal nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Apanya? Ya itu makanya kalau HP-nya nanti ganti, kan HP keluar yang terbaru terus ya. Ya, tapi kalau lagi kemana-mana boleh di HP. Cuman ya lebih bagus di rumah dan untuk ngaji punya Quran khusus sendiri. Supaya nanti kita udah nggak ada, anak kita lihat dan dia kan akan ngerasa ya Allah, ibu saya aja ngaji, ada catatan itu ya Darul Islam yang bulan sekian, tahun sekian, yang surat An-Nas, Darul Islam surat Al-Falaq, Darul Islam tanggal sekian surat Al-Ikhlas. Terus kan ibu saya di sini aja kan naik kaki, dari dulu saya di sini aja. Posisi. Jadi yang kedua tadi pertama sholat, ya. sholat sunnahnya juga tadi ya. Tarawihnya jangan lupa tadi ya. Yang tadinya kemarin cuma 11, yang sekarang naik. Ya. Makannya aja nambah, ya tarawihnya nggak nambah. Baca Qurannya nambah, ya baca Qurannya nambah. Ya. Kemudian makan sahur, jangan lupa sampai makan sahur, karena makan sahur ada keberkahan. Didoakan malaikat. 2 mustajabah di waktu berpuasa. 1 ketika sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Yang kedua di waktu berbuka. Maka mintalah doa itu 2 tempat tadi. Ya. Pas kita habis makan sahur itu doa, ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku orang tua. Begitu juga sebelum berbuka puasa.
Ada hadis riwayat yang lemah sebelum berbuka puasa, asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu hadis itu. Sebelum berbuka, dua itu waktu yang mustajabah di waktu sahur ya. Jadi tadi sudah ya, dianggap sahur jam 12 lewat, minimal sahur ya, minimal sahur cuma satu kurma dan satu gelas ya. Sahurnya Nabi kurma dan air putih, sahurnya Nabi. Ya itu emang insya Allah kuat. Kalau sahur makan kurma itu insya Allah kuat. Saya waktu di pondok dulu saya minta, karena di pondok malas bangun dan malas masak yang nggak enak gitu ya. Masakan kita nggak enak pagi-pagi karena kita masak sendiri. Akhirnya saya minta ayah saya udah beri kurma saja berang 5-10 kilo. Saya sahur pakai kurma tadi itu. Ya, alhamdulillah jam 4 sore waktu saya pulang masih kuat main bola. Ya kurma 1/4 kilo lah makan sahur ya. Itu rahasianya ya. Selain rahasianya itu, rahasianya jam 12 siang makan nasi. Nah, betul kurma yang matang itu. Tapi jangan kurma yang runtuh, kurma yang matang, yang tamar. Kurma tua ya, kurma tua. Karena itu menyimpan energinya tinggi. Bukan yang tunis, bukan. Bukan yang garing, bukan. Yang kurma yang sudah matang ya. Yang tunis itu runtuh namanya. Yang ini yang tamar. Tamar itu yang kurma matang. Tapi hati-hati ya, jangan sampai yang benjol, kurma benjol. Ini salah dikit doang. Lihat belakangnya, jangan sampai mandi di WC ya. Karena itu rata-rata mandi di WC. Coba nanti besok lihat di supermarket balik. Itu mandi di WC yang ditanam di tanah Palestina, yang direbut oleh Israel ya. Yang gede-gede itu ya. Ya itu dia betul ya. Rumah benjol itu namanya. Itikaf. Jangan lupa itikaf dan madhab Hanafi. Yang madhab Hanafi ini kita lewat saya membolehkan itikaf di musola di rumah. Madhab Hanafi. Jadi kalau ibu-ibu yang nggak sempat boleh ikut madhab Hanafi. Boleh itikaf di musola di rumah. Tapi jangan di kamar ya. Harus punya tempat khusus di musola di rumah. Ikut madhab Hanafi. Ya, cuman kalau bapak-bapak nggak boleh. Ibu-ibu saja ya. Jangan lupa juga doa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca itu terus insya Allah dapat Lailatul Qadar. Jangan lupa juga terakhir bersedekah di bulan Ramadan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama? Beliau menjawab, sedekah yang paling utama sedekah di bulan Ramadan. Nabi banyak bersedekah di bulan Ramadan. Ya, apalagi terhadap anak yatim. Coba kita lihat ya. Ini ayatnya di surat As-Sajdah ayat 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa, lampu mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya apa jauh dari tempat tidur? Ya tidurnya jauh gitu, di tempat tidurnya dia tidurnya di sini. Bukan, maksudnya bangun di malam hari. Ya. Ya dauna rabbahum khawfan wa tama'an, dia dauna rabbahum berdoa malam-malam. Ya, kata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan pagi harinya dia bersedekah. Ya. Jadi siangnya puasa, kan besok kita puasa di bulan Ramadan. Malamnya bangun, jauhkan dari tempat tidur, kemudian pagi harinya sedekah. Maka yang paling bagus sedekah pagi hari. Lihat apa kata Allah ayat ke-17-nya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seseorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Insya Allah nih yang Allah sembunyi Allah kasih. Kan ini di kita ini masih ada yang Allah sembunyiin. Barangkali yang sampai sekarang sakit belum sembuh. Barangkali sekarang sampai ada keinginan belum kecapai. Barangkali ada doa yang belum dimakbulkan. Barangkali ada sesuatu yang Allah belum kasih rahasianya. Cara nyari rahasianya, siangnya puasa, malamnya tadi bangun malam, ya, paginya sedekah. Kata ulama karena ayatnya satu, maka jangan dipisah. Jangan puasanya Senin, bangun malamnya Selasa, jangan. Hari itu juga, hari itu puasa, malamnya bangun, dan sedekahnya besoknya langsung. Jangan pakai ditunda. Ya, pergi ke Darul Islam, sedekah bagi-bagi. Ya, apalagi kita akan mengadakan santunan anak yatim ya. Ada santunan anak yatim.
tiket terusan. Saya ulangi, ngasih makan anak yatim, miara anak yatim sama dengan dapat tiket terusan langsung surga VIP bareng Rasul. Enggak berperang, enggak jihad. Sholatnya juga enggak sebanyak sahabat. Abu Bakar semuanya disedekahin, semuanya. Kita enggak. Sholat juga, ya Allah ya, paling sekuat kita doang. Yang sedekah juga enggak banyak. Tapi dapat tiket terusan. Ya, surganya ternyata bareng sama Nabi. Siapa tuh dia? Yang mau sedekah untuk anak wa kafilul yatimi hakada segini. Ini kan tiket terusan nih. Ya, luar biasa ya. Selain tadi itu Allah akan bukakan ya min qurrati a'yun, sesuatu yang luar biasa. Maka jangan lupa siangnya kita puasa, malamnya kita bangun, kita berdoa, ya Allah. Kan macam-macam nih keinginan. Tapi saya nggak tahu sih seumuran segini kira-kira pengen apa sih? Kira-kira pengen apa? Masih ada. Kalau bapak-bapak apa yang kira-kira dipengenin ya? Jangan ditanya lah bapak-bapak. Kira-kira pengennya apa sih? Nah, itu minta tuh di situ ya. Maka insya Allah ayat 17-nya ya minggur roti ayunin. Insya Allah tidak ada yang tahu apa yang Allah rahasiakan. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat ya. Terakhir kita berdoa ya. Kita berdoa sebelum masuk Ramadan. Doanya ada 3. Riwayatnya berbeda, ada yang dhaif, ada yang enggak. Ya, yang pasti karena ini fadhilul amal, 3-3-nya jadi kita doain. Doa yang pertama ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa yang pertama. Ya, ini kan sampai ada dikasih nabab ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqsida. Ini kira-kira ibu-ibu kue ketan talem lebih bisa. Dan doa kedua, Allahumma ahillahu alaina, bisa kelihatan nggak sih? Bil yumni wal iman wal wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ya, ini doa yang kedua. Doa ketiga, Allahumma sallimni, nah ini ibu-ibu tadi sholawatan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini juga sudah ada naboknya. Allahumma sallim lana. Bukan ya? Ada naboknya. Wa sallimni gitu ya. Ini 3 doanya. 3-3-nya kita baca. 3-3-nya kita baca. Insyaallah nanti dicari juga banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Pas jam 11 ya. Mudah-mudahan yang penting badannya kita pada sehat mau bulan puasa. Semangat dan imannya juga makin bertambah. Semangat buat ibadahnya, buat sedekahnya juga bisa bertambah. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan. Ya, Allah banyakkan juga rezeki kita supaya kita bisa bersedekah, supaya kita bisa tetap beribadah. Dan mudah-mudahan doa kita yang ketiga juga Allah terima dan Allah kuatkan dalam segala macam ibadah kita. Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan juga Allah ikut sertakan keluarga kita beserta anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf terakhir ya, mau bulan puasa mungkin dalam saya mengajar ada kata-kata yang mungkin bunda-bunda, ibu-ibu sekalian mungkin tersinggung ya. Seumuran segini bukan tersinggung, saya tua banget. Dan saya suka guyon gitu ya, saya suka bercanda, suka guyon ya. Kemudian ada beberapa kata-kata yang mungkin kasar dan kesalahan, saya memohon maaf lahir dan batin. Begitu juga kesalahan ibu-ibu semua gitu ya. Ini paling banyak kesalahan sama Ustaz Kamil ya. Kan ngaji salah dulu kan? Ini tiap kali salah aja gitu ya, berarti kesalahannya banyak gitu ya. Sudah saya maafkan terlebih dahulu ya. Sudah saya maafkan terlebih dahulu. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Novi, Bu Reni semuanya yang menyiapkan untuk acara ini, yang sudah menyiapkan waktunya untuk agar supaya Majelis Taklim Darul Islah ini bisa berkembang lebih besar lagi ya, tidak bisa dibalas dengan apa-apa. Mudah-mudahan Allah yang balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.